kesempatan kali ini sangatlah berbahagia dari tim anti korupsi Learning Center oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada kesempatan kali ini dapat melanjutkan kembali pembahasan berkaitan dengan usaha mencegah dan menentang korupsi di Indonesia. Adapun pada kesempatan kali ini usaha mencegah dan menentang korupsi di Indonesia telah sampai pada subbagian nilai-nilai integritas. Adapun sebagai tema kecilnya pada malam hari ini adalah nilai-nilai integritas dalam profesi hukum. Dan sangat senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu langsung dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tepatnya Ibu Kuswardani, Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku dosen Etika dan Profesi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, tak berlama-lama lagi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal kaitannya dengan nilai-nilai integritas itu sendiri, yang tentunya dalam perspektif profesi hukum, kayak gitu. Baik, untuk yang pertama nantinya akan dibahas adalah pengertian daripada nilai-nilai integritas. Yang kedua adalah nilai-nilai integritas dilihat dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dan yang ketiga adalah upaya meminimalisir korupsi dengan berintegritas, yang nantinya akan sedikit diberikan oleh Ibu Kuswardani pada kesempatan kali ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kali ini kita telah bersama dengan Ibu Kuswardani. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ya, jadi pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia dari tim Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya dari tim penyuluh anti korupsi yang telah diberikan amanah oleh Anti Korupsi Learning Center dari KPK. Adapun pembahasannya ini adalah berkaitan dengan nilai-nilai integritas, yang tentunya membahas tentang nilai-nilai integritas dalam bidang profesi hukum. Mungkin dari buku sendiri bisa menyampaikan sebagai pembuka Bu, apa itu nilai-nilai integritas dari perspektif hukum. Terima kasih Mas Rahman atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa menularkan atau bahasa yang baik, berbagi kepada seluruh masyarakat tentang integritas profesi hukum. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya apa itu integritas itu sendiri. Integritas itu adalah tindakan, ya. Kalau saya boleh memberikan pengertian, itu adalah konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai ini bisa berasal dari kaidah dalam arti kaidah perilaku, yang di dalamnya tentu ada aturan hukum, ada norma-norma sosial, dan juga norma-norma agama, gitu. Itu adalah konsistensi tindakan, itu konsep yang mungkin bisa saya berikan. Nah, kalau kita bicara profesi hukum, ini yang dimaksud tentu profesi hukum dalam arti yang menegakkan aturan hukum, bukan profesi hukum yang sebagai penstudi hukum. Sebab ini Mas Rahman, yang namanya apa itu profesi hukum itu merupakan bagian dari penstudi hukum, tapi itu dalam tataran yang praktis. Kalau yang tataran teoritis itu adalah yang penstudi hukum yang ini nanti
adalah mengkaji, bisa peneliti, termasuk di dalamnya dosen, termasuk di dalamnya adalah teoretikus, termasuk di dalamnya filosof. Tuh. Dan mestinya yang dimaksud adalah profesi hukum yang mana ini, Mas? Itu profesi hukum itu kan juga ada banyak ya Bu. Ada dari advokat, ada dari notaris, ada hakim, ada kejaksaan. Itu kan sudah mempunyai kode etik juga Bu. Nah, biasanya dalam penerapannya kode etik itu juga terkadang ada beberapa oknum yang kadang memang tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh kode etik yang telah berlaku dan seperti itu Bu. Nah, lalu dalam hal ini Bu, untuk meminimalisir dari penegakan nilai-nilai integritas itu sendiri loh Bu, bagaimana metode yang tepat Bu menurut Ibu? Misalnya kayak di notaris yang kadang bekerja sama dengan pihak perbankan, dalam hal ini membuat akta yang biasanya telah melalui kesepakatan bahkan berbeda dari nominal yang telah ditentukan, misalnya seperti itu Bu. Jadi berarti yang dimaksud di sini profesi hukum itu adalah profesi hukum yang praktis, yaitu ya yang menegakkan aturan hukum itu di lapangan atau yang berfungsi untuk melihat, mengontrol bekerjanya hukum di masyarakat, termasuk di situ seperti yang Mas Rahman tadi sampaikan, ada jaksa, ada polisi, ada hakim, ada notaris, ada advokat juga termasuk. Nah, mengenai integritas kalau dikaitkan dengan profesi hukum dalam tataran yang praktis ini ya, itu mestinya adalah konsistensi tindakan para profesi hukum, yaitu penegak hukum. Notabene notaris itu termasuk penegak hukum ya. Nah, jadi penegak hukum yang bekerjanya atau perbuatannya itu mestinya sesuai nilai-nilai yang berlaku, yang menjadi ukuran dalam dia melakukan perbuatan untuk melaksanakan pekerjaannya ini, melaksanakan profesinya itu ya. Lah, ukuran-ukuran ini bisa tadi kalau terkait dengan profesi yang awal tadi sudah saya katakan bahwa terkait dengan kaidah perilaku, yaitu bisa norma hukum, norma sosial, norma agama. Tapi karena ini menurut Mas Rahman yang yang dimaksudkan itu adalah profesi hukum, otomatis juga terkait dengan kode etik perilaku dari para profesi hukum itu sendiri gitu ya. Lah, yang namanya integritas itu sebetulnya tidak bisa lepas dari akhlak ya. Jadi akhlak itu kan budi pekerti kalau bahasa bahasa sehari-harinya ya. Dulu waktu kita sekolah di tingkat lanjut atau di tingkat pertama itu mesti kan dikenalkan dengan akhlak itu adalah budi pekerti. Lah, akhlak seorang profesi itu mestinya tidak lepas dari nilai-nilai moral, nilai-nilai ketuhanan. Ya, kalau yang saya katakan nilai-nilai ketuhanan karena kita itu negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa yang ada di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, pasalnya kalau saya tidak salah pasal 29 ayat 1 itu ya. Lah, di situ agama apapun itu pasti punya nilai-nilai ketuhanan. Yang pada hakikatnya nilai-nilai ketuhanan ini yang menjadikan dasar sebagai nilai moral yang universal itu adalah tentang kebenaran.
Ya, benar itu tidak hanya di dalam ucapan, tapi juga benar dalam hati. Yang pertama itu benar dalam ucapan, benar dalam perbuatan. Orang kalau sudah benar dalam hati, benar dalam ucapan, benar dalam perbuatan, itu bisa dikatakan orang itu jujur. Makanya pertama orang yang dikatakan bermoral atau berakhlakul karimah itu adalah benar. 3 itu tadi benarnya. Punya sifat sidik. Ya, sifat Rasulullah kan sidik, kalau itu dikaitkan dengan ajaran Islam. Ya, tuh. Jadi benar. Sehingga kalau sudah benar, pasti dia jujur. Berkata apapun jujur. Kalau sudah benar jujur, dia tentu akan menegakkan keadilan. Itu sudah saya sampaikan bahwa di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 135 itu umat manusia itu, terutama orang beriman, itu diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Itu penting. Nah, untuk itu bagi calon profesi hukum, yang saya maksud calon profesi hukum itu ya mahasiswa fakultas hukum semuanya, terkhusus adalah mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, karena saya selaku dosen di sana, itu mestinya juga memahami, pertama harus memahami dulu apa itu nilai-nilai integritas, sehingga nanti pada saat mereka para mahasiswa fakultas hukum itu menyandang sebagai profesi hukum, entah itu sebetulnya DPR itu juga profesi hukum loh. Ya, secara in abstrakto, entah itu anggota legislatif, entah itu penegak hukum secara in concreto, itu mestinya mengedepankan nilai-nilai integritas yang menegakkan kebenaran untuk mewujudkan keadilan, sehingga keadilan itu kan terkait kesejahteraan juga, otomatis terwujudnya kesejahteraan yaitu masyarakat yang sesuai dengan yang dicita-citakan oleh pembukaan UUD 45 alinea keempat. Kira-kira itu Mas Rahman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti bisa disambung di kesempatan yang lain. Terima kasih, Mas. Begitulah penjelasan dari Ibu Kuswardani, sarjana hukum magister humaniora, tentang nilai-nilai integritas dalam profesi hukum. Secara garis besar, kita dapat memahami bahwa nilai-nilai integritas itu ada kurang lebih 9, yang diantaranya adalah pertama jujur, yang kedua adil, yang ketiga mandiri, yang keempat sederhana, yang kelima berani, yang keenam bertanggung jawab, dan yang ketujuh kerja keras, kedelapan peduli, serta yang kesembilan adalah disiplin. Jadi harapannya setelah teman-teman rekan-rekan semua yang telah melihat video tayangan ini dapatlah memahami kaitannya dengan nilai-nilai integritas itu secara baik dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu kalimat yang pernah disampaikan oleh seorang yang bernama Kairon. Kita sering dipaksa untuk menjadi nomor 1. Padahal dunia bukan dirancang sebagai perlombaan, melainkan bagaimana seseorang bisa memainkan perannya dengan baik. Demikian dari video tayangan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila fisabilillah, fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.